Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6066. Pangeran ketiga bersaing dengan Yang Mulia Chen Wang untuk merebut tahta, dan pangeran ketiga tentu saja memahami setiap langkah Yang Mulia Chen dengan sangat jelas. Pangeran ketiga juga mengetahui keberadaan Tian Ziying, dan ribuan tahun yang lalu, setelah Yang Mulia Chen Wang diturunkan pangkatnya dan meninggalkan ibu kota kekaisaran, pangeran ketiga memanfaatkan kekacauan tersebut untuk merekrut banyak prajurit Tian Ziying yang kuat. Sekarang setelah Yang Mulia Chen Wang kembali ke ibu kota kekaisaran, pangeran ketiga akan menggunakan rencananya untuk membiarkan sejumlah kecil prajurit Kam Tianzi kembali ke Kam Tianzi untuk bertindak sebagai agen internal. Dengan cara ini, pangeran ketiga dapat mengetahui semua masalah di Tianziying. Setelah Lin Baishou memanggil para prajurit Kam Tianzi untuk perintah Yang Mulia Chen, berita itu dengan cepat sampai ke telinga pangeran ketiga. Tetapi pangeran ketiga salah paham. Pangeran ketiga berpikir bahwa Yang Mulia Chen Wang merasa bahwa dia bukanlah lawan pangeran ketiga dan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar, jadi dia berencana untuk menggunakan metode mobilisasi pasukan untuk memaksa masuk ke istana. Itulah sebabnya Yang Mulia Pangeran Chen Wang diam-diam memerintahkan Lin Bai untuk mengumpulkan para prajurit dari Kam Tianzi. Pada saat yang sama, pangeran ketiga juga mulai memanggil orang-orang kuat dari Paviliun Matahari dan Bulan untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Yang satu untuk berjaga-jaga terhadap tindakan gegabah Yang Mulia Pangeran Chen, dan yang lainnya untuk keadaan darurat. Jika pangeran ketiga gagal merebut tahta, sangat mungkin dia juga akan sampai pada titik di mana dia akan dipaksa untuk memaksa istana. Istana Emas. Kaisar Chu sedang duduk di kursi naga, dan sebuah suara datang dari kegelapan, "Yang Mulia, saya baru saja menerima kabar." Tuan Serigala Lin Bai memegang perintah Yang Mulia Raja Chen di tangannya, dan mulai memanggil para prajurit dari Kam Tianzi. Kaisar Chu, yang sedang membaca buku kuno, sedikit membeku, mengangkat alisnya, dan menunjukkan tatapan dingin di matanya. "Apa maksudnya?" tanya Kaisar Chu dingin. "Mungkin karena masalah Xia Jingxi." Pria dalam kegelapan itu berkata lagi, "Tuan Serigala mungkin akan menyerang Xia Jingxi." Kaisar Chu sedikit ragu, lalu, "Apakah menurutmu ada makna lain, seperti pengerahan pasukan untuk menyerbu istana?" Dalam sejarah dinasti Chu, hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Selama bertahun-tahun kerajaan Chu, pernah ada pangeran yang begitu berkuasa sehingga mereka merasa telah kehilangan tahta, sehingga mereka mengirim pasukan untuk menyerbu istana. Hal semacam ini terjadi bukan hanya sekali, tetapi 5 atau 6 kali. Beberapa orang gagal, tetapi yang lain berhasil. Dan mereka yang berhasil semuanya digulingkan oleh para prajurit negara Chu tidak lama setelah naik tahta, dan nasib mereka tidak baik. Meskipun mengirim pasukan untuk memaksa masuk ke istana adalah ide yang buruk, jika mereka benar-benar mendorong seseorang ke dalam situasi putus asa, mereka tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Orang yang berada dalam kegelapan menjawab, "Kurasa itu tidak mungkin, Yang Mulia Chen Wang bukanlah orang yang gegabah." Kaisar Chu memikirkannya dengan serius, "Teruslah awasi, jangan biarkan Xia Jingxi lolos." Begitu kata-kata itu keluar, orang yang berada dalam kegelapan sudah mengerti maksud Kaisar Chu, dan segera mengangguk setuju. Orang yang berada dalam kegelapan berkata lagi, "Pangeran ketiga, para prajurit kuat dari Paviliun Matahari Bulan juga telah mulai kembali ke ibu kota kekaisaran. Hari ini, dan sekitar 80 hingga 90% telah kembali." Kaisar Chu meletakkan buku kuno di tangannya, matanya menjadi dingin, "Kalau begitu sepertinya pertempuran ini tidak dapat dihindari." Orang yang berada dalam kegelapan berkata, "Diperkirakan hal itu tak terhindarkan, dan begitu banyak orang yang terlibat, kelima keluarga dan 7 sekte Chu akan ikut serta." Kaisar Chu menutup buku kuno itu, mengetuknya ringan di telapak tangannya, dan berkata dengan penuh pertimbangan, "Pastikan Xia Jingxi tidak dapat meninggalkan ibu kota kekaisaran." Orang-orang dalam kegelapan mengangguk berulang kali. Begitu Kaisar Chu mengatakan ini, jelas bahwa pikirannya tertuju pada Xia Jing. Adapun suksesi Yang Mulia Chen Wang dan pangeran ketiga, tampaknya Kaisar Chu tidak berniat untuk campur tangan. Karena begitu Kaisar Chu campur tangan untuk merebut pewaris, itu hanya akan membuat situasi semakin kacau. Misalnya, jika Kaisar Chu sengaja membantu Yang Mulia Raja Chen, itu akan membuat pangeran ketiga waspada, berpikir bahwa Kaisar Chu lebih menghargai Yang Mulia Chen dan tidak akan mewariskan tahta kepadanya. Mungkin, pangeran ketiga akan terpaksa mengambil risiko terlebih dahulu. Dalam situasi seperti itu, Kaisar Chu berpikir akan lebih tepat untuk berdiri di pinggir lapangan untuk sementara waktu. Mengenai keputusan Kaisar Chu, para penasihat rahasia di sekitarnya tidak banyak berkomentar. Setelah semuanya diatur dengan benar, Lin Bai kembali ke istana Tian Suizong untuk beristirahat beberapa hari.
Penguasa Tian Sui Zongcusi dan Patriark Zhang Bailiu tiba di ibu kota kekaisaran 5 hari yang lalu dan tinggal di istana Tian Sui Zong. Kali ini bukan hanya Cusi dan Patriark Zhang Bailiu yang datang, tetapi juga lebih dari 20 tetua dari alam Tai Dao Guo dari Sekte Tian Sui, dan ribuan murid datang ke ibu kota kekaisaran. Meskipun kekuatan Tian Sui Zong saat ini di ibu kota kekaisaran tidak sebanding dengan kekuatan lokal dari 5 keluarga besar di ibu kota dewa, hal itu dianggap tidak perlu. Dua pendekar alam Dao Guo duduk di istana, dan generasi muda lainnya tidak akan menganggapnya enteng. Ketika Lin Bai kembali ke istana Tian Sui Zong, dia diam-diam memperkirakan kekuatan yang dimilikinya. Kam Tianzi telah diatur dengan baik. Ada total 50 pendekar alam Dao Guo Tai, dan para pendekar Kam Tianzi yang berpartisipasi dalam operasi ini semuanya adalah berbagai macam master, seharusnya tidak salah langkah. Lin Bai merenung sedikit lebih lama, dan berbisik, penguasa dan para leluhur telah tiba di ibu kota kekaisaran, dan ada lebih dari 20 tetua alam Dao Guo Tai dan ribuan murid yang menyertai mereka. Ada juga Patriark Zhang Bailiu dan Patriark Pan Qing, dua pendekar alam Dao Guo Taois. Petik 2. Berdasarkan perhitungan ini, Sekte Tian Sui memiliki dua pendekar alam Dao Guo Taois dan lebih dari 30 pendekar alam Dao Guo Tai di ibu kota kekaisaran. Meskipun istana Pangeran Hong tidak lemah, bagaimanapun juga, mereka telah memberikan banyak kontribusi, dan mereka mungkin tidak akan mengirim orang-orang kuat untuk menghadapi Xia Jingzi lagi. Inilah kekuatan yang dapat kukerahkan saat ini. Setelah perhitungan yang cermat, Lin Bai mengangkat kepalanya, menatap pohon laurel, dan bergumam dengan suara rendah, keluarga Chen dan istana Senglian belum memberikan jawaban sejauh ini, jadi mereka mungkin benar-benar sedang memikirkannya. Langkah selanjutnya adalah menunggu balasan dari keluarga Chen dan istana Senglian. Jika keluarga Chen dan istana Senglian juga berpartisipasi dalam rencana ini, tingkat kemenangan kita setidaknya akan meningkat pesat. Namun, masih ada waktu bagi mereka untuk memikirkannya. Kuharap istana Senglian dan keluarga Chen dapat mengambil keputusan sebelum batu Chaoyu diatur dengan benar. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, menatap pohon laurel dengan ekspresi muram, dan pikirannya penuh dengan berbagai pikiran. Rencana untuk menangkap Xia Jingzi sedang berjalan dengan lancar. Setelah para murid Sekte Tian Sui mendengar tentang rencana tersebut, mereka juga mulai membeli berbagai pil detoksifikasi untuk kebutuhan yang tak terduga. Waktu berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu. Hanya tersisa 1 bulan penuh sebelum ulang tahun Kaisar Chu. Dan pada hari ini, Lin Bai sedang duduk di halaman rumahnya berlatih, ketika tiba-tiba lingkaran sihir di dinding halaman diketuk, dan sebuah suara terdengar, "Kakak Sengzi, Istana Pangeran Hong mengirim seseorang untuk mengundang kakak Sengzi ke jamuan makan malam ini." Di dalam ruangan, Lin Bai, yang menahan napas dan berkonsentrasi pada kultivasi, tiba-tiba dia membuka matanya, apakah batu Chaoyu sudah tersusun dengan benar? Lin Bai bergumam, dan meminta pelayan untuk kembali ke kediaman Pangeran Hong, sementara dia akan pergi ke jamuan makan malam ini. Jamuan makan di kediaman Pangeran Hong jelas diselenggarakan oleh Zhao Yuxi dan Nona Shen Xian. Saat ini, Zhao Yuxi mengundang Lin Bai ke jamuan makan. Selain masalah Xia Jingzi, Lin Bai tidak bisa memikirkan hal lain. Setelah itu, Lin Bai membersihkan halaman, memanggil Bai Yifei, Zhou Xinjun, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya, lalu meninggalkan istana Tian Sui Zong, langsung menuju kediaman Pangeran Hong. Bab 6067. Lampu menyala. Lin Bai membawa semua orang dari Tian Sui Zong ke gerbang kediaman Pangeran Hong. Setelah menyerahkan undangan, ia dibawa ke ruang kerja oleh para pelayan kediaman Pangeran Hong. Di ruang kerja, Lin Bai bertemu Zhao Yuxi dan Nona Shen Xian. Di ruang kerja, hanya ada mereka berdua, dan Lin Bai tidak melihat prajurit lain yang setia kepada kediaman Pangeran Hong. Ini jelas dilakukan oleh Zhao Yuxi dengan sengaja, ia tidak ingin mengungkap latar belakang dan kekuatan kediaman Pangeran Hong terlebih dahulu, dan menyebarkannya ke dunia luar, agar tidak menimbulkan kecemburuan orang lain, dan akan ada lebih banyak liku-liku. Setelah Lin Bai masuk, ia memberi hormat kepada Nona Shen Xian dan Zhao Yuxi, dan segera bertanya, "Tuan Zhao, apakah sudah ada pengaturan untuk Xia Jingzi?" Zhao Yuxi tersenyum lembut, "Jangan khawatir, Tuan Serigala. Memang, sudah ada solusinya. Tujuan mengundang Tuan Serigala dalam perjalanan ini adalah untuk membahas detailnya." Nona Shen Xian memerintahkan semua orang untuk duduk. Lin Bai tak sabar bertanya, "Metode apa? Seberapa yakin Anda bisa memancing Xia Jingzi keluar?" "Tuan Serigala, izinkan saya berbicara perlahan." Mata tua Zhao Yuxi yang berkabut memancarkan ketajaman. Dalam sebulan terakhir,
kami telah menggunakan banyak metode untuk diam-diam menyerang lembah serangga di Xinjiang Selatan. Tapi banyak hal yang gagal. Zhao Yuxi tersenyum lagi, untungnya, murid-murid lembah serangga di perbatasan selatan bukanlah bodhisattva dengan 6 akar murni, tetapi juga memiliki hati yang biasa. Dia berkata kepada Lin Bai, saya memerintahkan seseorang untuk mengirim beberapa wanita cantik kepada murid-murid lembah serangga di Xinjiang Selatan, agar mereka bisa bersenang-senang. Para wanita cantik itu semuanya sengaja dilatih di ibu kota kekaisaran untuk memata-matai intelijen. Setelah hampir setengah bulan, kami akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Lin Bai bertanya dengan penasaran, petunjuk apa? Zhao Yuxi berkata, setelah misi Nanjiang Chonggu datang ke ibu kota kekaisaran, mereka dengan sembarangan merebut barang-barang yang sangat beracun di ibu kota kekaisaran. Itu sama sekali tidak aneh. Air dan tanah di wilayah timur dan wilayah selatan berbeda, dan hal-hal spiritual yang tumbuh juga berbeda. Masuk akal bagi delegasi Nanjiang Chonggu untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli lebih banyak benda spiritual yang dibutuhkan sekte mereka ketika mereka datang ke ibu kota kekaisaran. Namun, kami menemukan bahwa lembah serangga perbatasan selatan sangat mementingkan salah satu tanaman eliksir, dan sangat menginginkannya, bahkan bersedia membayar harga yang mahal untuk itu. Lin Bai bertanya, obat mujarab apa? Cao Yuxi menjawab, bunga roh pahlawan tanpa jiwa. Apa ini? Lin Bai tidak mengerti maksudnya. Zhao Yuxi perlahan menjelaskan, bunga roh pria tanpa jiwa adalah racun mematikan. Rimpang bunganya seperti giok, jernih dan indah, seperti benda dari negeri dongeng. Dan yang ini sangat istimewa. Di dalam rimpangnya, jika ada gumpalan asap hitam yang menyerupai jiwa, itu disebut bunga roh. Bunga roh wanita dengan jiwa adalah ramuan langka di dunia ini. Dapat digunakan untuk memurnikan ramuan untuk meningkatkan kultivasi di alam Daluo Daoguo. Sangat berharga. Sebaliknya, jika tidak ada jejak zat jiwa di dalam rimpang, itu disebut bunga roh pria tanpa jiwa, yang merupakan racun mematikan. Prajurit biasa menemukan bunga roh pahlawan tanpa jiwa, dan mengira itu adalah harta karun langka. Mereka membawanya kembali untuk membuat obat, tetapi tiba-tiba mati setelah meminumnya. Cao Yuxi berhenti sejenak, lalu melanjutkan, bunga roh jantan tanpa jiwa dan bunga roh betina berjiwa dapat dibedakan hanya dengan secuil materi jiwa di akarnya, tetapi sangat sulit untuk melihat petunjuknya. Bahkan jika itu adalah seorang ahli pengobatan yang telah berlatih selama bertahun-tahun, jika dia tidak hati-hati, dia akan mengakui kesalahannya. Mendengar penjelasan Cao Yuxi, Lin Bai sangat terkejut. Dia tidak menyangka hal yang begitu menakjubkan ada di alam iblis. Setelah takjub, Lin Bai bertanya lagi, tapi apa hubungannya ini dengan Xia Jingxi? Zhao Yuxi tersenyum dan berkata, kami berspekulasi, benda ini kemungkinan adalah salah satu ramuan untuk membuat hantu dan dewa menangis. Ketika Zhao Yuxi mengatakan ini, Lin Bai sepenuhnya mengerti. Tuan Cao, maksudmu, memancing Xia Jingxi keluar dengan bunga roh pahlawan tanpa jiwa. Lin Bai mengangkat alisnya dan bertanya. Ini cara terbaik saat ini. Zhao Yuxi berkata dengan ringan, dan orang-orang kita sudah mulai menghubungi Nanjiang Chonggu, dan sejujurnya, kita hanya berurusan dengan mereka yang berkuasa di balik Nanjiang Chonggu. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk dengan hati-hati memilih lokasi dan memasang jebakan dengan alasan kita ingin berurusan langsung dengan Xia Jingxi, dan menunggu Xia Jingxi jatuh ke dalam perangkap. Lin Bai mendengarkan rencana Cao Yuxi dengan saksama. Rencana ini tidak sempurna, dan penuh dengan celah. Namun, hanya dalam 1 bulan, sangat sulit untuk mengumpulkan informasi dan merumuskan rencana yang sempurna. Lin Bai bertanya, beraninya Tuan Cao menjamin bahwa orang yang datang pasti Xia Jingxi. Ada banyak master dalam misi lembah serangga perbatasan selatan, bukan hanya Xia Jing satu-satunya yang mengetahui bunga roh pria tanpa jiwa, bagaimana jika prajurit lain di lembah serangga perbatasan selatan datang untuk membelinya? Cao Yuxi tersenyum sedih, Tuan Serigala, apakah Anda tahu siapa kami? Siapa orang-orang Anda? Lin Bai sangat bingung, dan tidak mengerti maksud perkataan Zhao Yuxi. Bukankah orang-orang Anda adalah orang-orang dari istana Pangeran Hong? Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan kosong, menatap Cao Yuxi dan berkata, Tuan Cao, jangan tertipu. Waktu sangat mendesak sekarang. Cao Yuxi berkata sambil tersenyum, orang-orang kami berasal dari paviliun matahari bulan Pangeran ketiga. Apa? Lin Bai kebingungan. Zhao Yuxi tersenyum dan menjelaskan, Anda dapat memahami bahwa, itu adalah putra gelap dari istana Pangeran Hong yang ditempatkan di paviliun matahari bulan Pangeran ketiga. Kami menggunakan rahasia ini untuk menghubungi Xia Jingxi,
dan menjelaskan bahwa kami bersedia berpisah demi melayani pangeran ketiga. Kami juga berharap untuk berteman dengan beberapa murid unggul dari lembah serangga perbatasan selatan, sehingga Xia Jingxi harus datang sendiri, jika tidak, transaksi akan ditolak. Sederhananya, jika Xia Jingxi tidak datang sendiri, transaksi ini tidak dapat dilanjutkan. Dengan cara ini, kemungkinan Xia Jingxi datang sendiri ke pertemuan akan sangat tinggi. Setelah mendengarkan tambahan dari Cao Yuxi, Lin Bai menggosok alisnya dengan cemas, tapi masih ada banyak celah. Misalnya, pangeran ketiga melindungi Xia Jingxi dengan sangat baik, dan prajurit biasa di paviliun Matahari Bulan tidak mengetahui keberadaan Xia Jingxi. Bukankah akan sedikit mengejutkan jika Xia Jingxi dipanggil untuk bertransaksi saat ini? Cao Yuxi tersenyum tipis, dan menoleh ke Nona Sensian. Nona Sensian mengangguk, katakan padanya. Baik, Cao Yuxi mengangguk setuju terlebih dahulu, lalu menatap Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apakah ada hal lain yang tidak saya ketahui? Cao Yuxi berkata, Tuan Lang, apakah Anda tahu orang seperti apa anak gelap yang ditempatkan di paviliun Matahari Bulan oleh kediaman Pangeran Hong? Lin Bai bertanya dengan penasaran, siapa dia? Zhao Yuxi tersenyum penuh kemenangan, salah satu dari 5 pahlawan, di antara 1 matahari, 2 bulan, 3 patung, 4 orang bijak, dan 5 pahlawan, di paviliun Matahari Bulan. Tu Yue. Bab 6068. 1 matahari, 2 bulan, 3 patung, 4 orang suci, 5 pahlawan. Lin Bai menggumamkan serangkaian gelar itu dan mengerutkan kening, tidak begitu memahami asal-usul kelompok orang ini. Zhao Yuxi segera menjelaskan, Tuan Serigala, yang disebut, 1 matahari, 2 bulan, 3 penghormatan, 4 orang suci, dan 5 pahlawan, adalah orang-orang kuat dengan nama dan marga di paviliun Matahari Bulan. Mereka tidak hanya memiliki kultivasi yang sangat tinggi, tetapi mereka juga sangat kuat. Mereka adalah pembangkit tenaga yang langka di kerajaan Chu. Zhao Yuxi berhenti sejenak, dan berkata, saya adalah seorang seniman bela diri, dan selama ini saya hanya berlatih untuk ketenaran dan kekayaan demi umur panjang. Ada yang mencari ketenaran, ada yang mencari keuntungan, ada yang mencari umur panjang. Dan beberapa orang ini adalah orang-orang paling terkenal di negara Chu saat ini. Dia juga berkata, misalnya, Yi Yang, di antara mereka, memiliki gelar, Yang Sun, di paviliun Matahari Bulan, dan dia adalah orang kuat di alam Hunyuan Dao Guo. Buah Dao Hunyuan. Lin Bai menarik napas. Meskipun ia telah mencapai tingkat buah Dao Tai, ia tidak dianggap lemah di alam iblis. Namun sejauh ini, Lin Bai belum pernah melihat orang kuat di alam Hunyuan Dao Guo. Sebagian besar tokoh kuat di alam ini adalah sosok Shenlong yang hanya melihat kepala tetapi tidak melihat ekornya. Cao Yuxi melanjutkan, Yang Zun ini memiliki asal-usul yang misterius. Kediaman Pangeran Hong telah menyelidikinya selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak pernah tahu dari mana asalnya. Adapun hal-hal seperti gelar dan ketenaran, selama ada pendekar terkenal di wilayah Chu, hampir semua pendekar di dunia iblis akan memberi mereka gelar. Misalnya, Tuan Serigala, kata Zhao Yuxi kepada Lin Bai dengan penuh arti. Lin Bai mengerutkan kening, saya. Cao Yuxi tersenyum dan berkata, Tuan Serigala telah bekerja keras mengurus urusan Xia Jingxi selama ini, dan jarang keluar rumah. Tentu saja, ia jarang mendengar desas-desus tentang pendekar Chu. Tuan Serigala tidak tahu sesuatu. Para pendekar kerajaan Chu saat ini menyebut Tianjiao kerajaan Chu dengan gelar, 1 Buddha, 1 Pil, 1 Metode, 2 Dewa Pedang. 1 Buddha, di sini merujuk pada, Di Wuyan, dari kuil Kucan. Yidan merujuk pada Santa dari Sekte dan Xia, Aa Sui Mo dan 1 Metode merujuk pada putra suci dari Sekte Dewa Abadi, Yi Song. 2 Dewa Pedang merujuk pada Tuan Lang dan Chen Yule, putra suci dari keluarga Chen. Zhao Yuxi tersenyum, ketenaran, selama Anda menunjukkan kekuatan yang cukup, bahkan jika Anda tidak sengaja memperjuangkannya, para pejuang di seluruh dunia akan melihatnya. 1 Buddha, 1 Ramuan, 1 Metode, 2 Dewa Pedang. Lin Bai tersenyum getir. Selama periode waktu ini, dia mengurung diri di kamarnya dan berpikir keras tentang bagaimana menghadapi Xia Jingxi, atau dia sibuk mengurus masalah ini. Memang benar bahwa saya jarang mendengar desas-desus dunia Chu, dan ini memang pertama kalinya saya mendengar reputasi, 1 Buddha, 1 Pil, 1 Dharma, dan 2 Dewa Pedang. Zhao Yuxi menghela napas pelan, sebenarnya, ini juga cukup normal. Ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, dan para pendekar yang tiba di ibu kota kerajaan Chu semuanya adalah pahlawan terkenal dari berbagai wilayah.
Para pahlawan terkenal ini memiliki ambisi yang tinggi, dan mereka menantang. Petik 2. Jika itu di dalam negara Chu, tidak banyak pendekar yang dapat mengintimidasi mereka. Saya khawatir mereka hanya akan berpikir bahwa tidak ada siapapun di negara Chu ketika mereka datang ke ibu kota kekaisaran negara Chu, dan mereka akan semakin menghina negara Chu. Inilah alasan mengapa para pendekar dari wilayah utara menindas para pendekar dari wilayah timur di panggung gedung harta karun Senbing. Para prajurit di wilayah utara berpikir bahwa generasi muda negara Chu tidak memiliki orang-orang yang luar biasa, jadi mereka berani menindas mereka dengan begitu sembrono. Kemudian, berkat Tuan Lang, Seng Zi Yisong, dan Seng Zi Chen Yule, mereka mengenakan topeng emas untuk menghentikan mereka, jika tidak, mereka hanya akan menjadi semakin sombong. Lin Bai mengangguk sedikit, dan memahami alasannya. Cao Yuxi berkata lagi, jadi setelah mengalami insiden di Senbing Baolou, baik disengaja atau kebetulan, reputasi, satu Buddha, satu pil, satu metode, dua dewa pedang, menyebar di ibu kota kerajaan Chu. Cao Yuxi tersenyum lagi, tentu saja, ada juga istana Pangeran Hong di balik ini, yang akan memperluas momentumnya. Lin Bai mengangguk lagi, tidak mungkin mempublikasikan reputasi seseorang tanpa dukungan kuat di belakangnya. Istana Pangeran Hong dengan giat mempromosikan reputasi, satu Buddha, satu alkimia, satu metode dan dua dewa pedang, untuk mencegah talenta muda yang datang ke ibu kota kerajaan. Itu jauh sekali. Zhao Yuxi mengembalikan topik pembicaraan ke pokok bahasan, dan berkata kepada Lin Bai, di paviliun matahari bulan, ada pepatah, satu matahari, dua bulan, tiga kehormatan, empat orang suci, dan lima pahlawan. Dan anzi kita adalah Tu Yue, salah satu dari lima pahlawan. Orang ini berada di alam Tai Dao Guo peringkat teratas, dan dulunya adalah kepala departemen lama Istana Pangeran Hong. Kemudian, setelah jatuhnya Istana Pangeran Hong, di bawah pengaturan saya, Tu Yue menerima penggabungan Paviliun Matahari Bulan dan memasuki Paviliun Matahari Bulan, bertindak sebagai putra rahasia dari Istana Pangeran Hong di Paviliun Matahari Bulan. Lin Bai akhirnya mengerti mengapa Tu Yue, yang memiliki status tinggi di Paviliun Matahari dan Bulan, sebenarnya adalah putra gelap dari Istana Pangeran Hong. Ternyata semua ini sengaja diatur oleh Zhao Yuxi. 5.000 tahun yang lalu, ketika Istana Pangeran Hong hancur, Zhao Yuxi membiarkan Tu Yue menerima Paviliun Matahari dan Bulan dan masuk ke Paviliun Matahari dan Bulan untuk mengumpulkan kekuatan agar bisa kembali. Dan karena Tu Yue disukai oleh Pangeran ketiga setelah bergabung dengan Paviliun Matahari dan Bulan, dan dia tidak lemah, itulah sebabnya dia mendapatkan statusnya saat ini. Dengan cara ini, Tu Yue, anak gelap ini, berakar kuat di Paviliun Matahari dan Bulan. Lin Bai bertanya kepada Cao Yuxi, 5.000 tahun telah berlalu, apakah saudara bernama Tu Yue itu masih layak dipercaya oleh Istana Pangeran Hong? Cao Yuxi berkata dengan tegas, Istana Pangeran Hong bagaimanapun juga termasuk departemen militer. Sebagai seorang prajurit, Anda harus mengutamakan kesetiaan. Meskipun Istana Pangeran Hong telah hancur, kata kesetiaan belum hancur. Mendengar sumpah serapah Cao Yuxi, jantung Lin Bai masih berdebar kencang. Nona Sensian, yang selama ini diam, berkata saat itu, Saudara Lin, jangan khawatir, saya percaya orang-orang di Istana Pangeran Hong. Mendengar apa yang dikatakan Nona Sensian, Lin Bai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Segera, Lin Bai mulai menyusun rencana Cao Yuxi. Cao Yuxi meminta Tu Yue untuk bertemu Xia Jingzi, dan memancing Xia Jingzi keluar dengan dalih menjual bunga roh pria tanpa jiwa. Baik Tu Yue maupun Xia Jingzi adalah prajurit yang tergabung dalam Paviliun Matahari Bulan dan juga prajurit di bawah komando Pangeran ketiga. Memang lebih mudah bagi Xia Jingzi untuk mempercayainya jika mereka berasal dari kubu yang sama. Rencana ini terdengar tidak dapat diandalkan, tetapi tampaknya ini adalah rencana terbaik sejauh ini. Kalau begitu, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, mari kita ikuti metode Tuan Cao. Zhao Yuxi mengangguk dan berkata, akan butuh 2 atau 3 hari sebelum kita dapat memberikan jawaban tentang janji temu dengan Xia Jingzi. Ini tepat sekali, dalam 2 atau 3 hari ini, kita bisa memilih tempat untuk menyergap dan memastikan Xia Jingzi tidak akan pernah kembali. Tuan Serigala, bagaimana menurut Anda lokasi penyergapannya? Meskipun Lin Bai memiliki banyak pikiran di benaknya, melihat Cao Yuxi menatapnya dengan senyum puas, jelas bahwa dia sudah memikirkan lokasinya. Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, karena Tuan Cao sudah memikirkan lokasinya untuk kita, mari kita bicara terus terang. Zhao Yuxi memutar-mutar janggutnya dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, aku memang sudah memikirkan lokasinya,
tetapi orang yang bertanggung jawab atas operasi dan rencana ini adalah Lord Wolf, dan Lord Wolf harus menjadi pemimpinnya. Bab 6069. Di mana? Lin Bai tidak ingin terlalu merepotkan Zhao Yuxi, jadi dia langsung bertanya. Zhao Yuxi memutar-mutar janggutnya, wajahnya semakin angkuh, dia berpikir sejenak sebelum berkata, selain ibu kota kekaisaran, pegunungan dan hutan di pinggiran timur, Gunung Zaixing. Zhao Yuxi memilih lokasi di luar ibu kota kekaisaran, dan Lin Bai tidak terkecuali. Sebenarnya, ide Lin Bai juga berada di luar ibu kota kekaisaran. Lagi pula, jika pertempuran ini benar-benar terjadi, pasti akan melibatkan banyak orang, bahkan ratusan pendekar alam Tai Dao Guo akan ikut serta dalam pertempuran. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, ratusan pendekar alam Tai Dao Guo, ikut serta dalam pertempuran, itu sama saja dengan, pertempuran peri. Jika lokasinya dipilih di dalam ibu kota kekaisaran, begitu pertempuran pecah, diperkirakan banyak pendekar tak berdosa akan terkena dampaknya. Lin Bai juga pernah mendengar tentang pegunungan dan hutan di pinggiran timur. Aku ingat pertama kali bertemu kakak beradik Lu Qingjun dan Lu Lingjun di hutan pinggiran timur. Gunung Zaixing. Di mana ini? Tanya Lin Bai penasaran. Zhao Yuxi berkata, Gunung Zaixing, ini adalah gunung tertinggi di pinggiran timur hutan, menjulang tinggi hingga ke awan, kau bisa memetik bintang dengan tanganmu. Tempat ini terletak di sisi timur laut hutan di pinggiran timur. Jauh dari jalan utama resmi. Dianggap sebagai tempat terpencil. Tidak banyak prajurit yang mau pergi ke sini pada hari kerja. Tempat ini adalah tempat yang paling cocok untuk penyergapan. Zhao Yuxi berkata, butuh beberapa hari untuk menyampaikan berita dan membuat janji untuk bertemu Xia Jingxi. Tuan Serigala dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke Gunung Zaixing untuk memeriksa medan terlebih dahulu. Jika Markis Serigala berpikir itu tidak tepat, kita bisa membahas tempat lain terlebih dahulu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sendiri sudah pergi ke Gunung Zaixing untuk melihatnya, tetapi aku tidak harus memilih tempat lain. Aku percaya pada visi Tuan Chao. Karena ini tempat yang kau pilih, tentu saja tempat ini sangat bagus. Lin Bai tetap memilih untuk mempercayai Chao Yuxi. Lagi pula, sebagai seorang prajurit yang lahir dan besar di ibu kota kekaisaran, ia telah bekerja di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan pemahamannya tentang ibu kota kekaisaran, Chao Yuxi jauh lebih unggul daripada Lin Bai. Karena itu pilihan Chao Yuxi, pasti lebih baik daripada pilihan Lin Bai. Baiklah, Zhao Yuxi tersenyum ketika mendengar persetujuan Lin Bai. Aku yakin pertempuran, Gunung Zaixing, pasti akan tercatat dalam sejarah Chu. Jika Tuan Serigala dapat kembali dengan kemenangan, Tuan Serigala akan terkenal dalam sejarah. Lin Bai tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja soal menjadi terkenal dalam sejarah. Aku hanya ingin mengakhiri hal-hal merepotkan ini dengan cepat. Zhao Yuxi mengangguk, dan juga melihat bahwa Lin Bai tidak berniat untuk ikut serta dalam perebutan kekuasaan negara Chu. Chao Yuxi berkata, karena itu, mari kita persiapkan secara terpisah. Kediaman Pangeran Hong bertanggung jawab untuk memancing Xia Jingxi ke Gunung Zaixing. Tuan Serigala bertanggung jawab untuk menyiapkan penyergapan di Gunung Zaixing. Baiklah, Lin Bai mengangguk dan setuju, dan segera, keduanya membahas detail spesifiknya. Kemudian Lin Bai berbalik dan pergi bersama semua orang di Tiansuizong, kalau begitu kita akan menunggu kabar dari Tuan Chao. Zhao Yuxi mengangguk dan berkata, jika waktunya sudah dikonfirmasi, saya akan segera memberitahu Tuan Serigala. Setelah kedua pihak bernegosiasi dengan baik, Lin Bai kembali ke istana Tiansuizong terlebih dahulu bersama stafnya. Sekarang detail rencana telah dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah mengatur tenaga kerja. Pertama-tama, Lin Bai ingin berdiskusi dengan para prajurit Tiansuizong. Lagi pula, Lord Wolf yang bertanggung jawab atas operasi ini, dan Tiansuizong adalah kontributor utamanya. Sederhananya, Lin Bai dan Tiansuizong adalah dalang dari rencana ini. Kembali ke istana Sekte Tiansui, Lin Bai memanggil penguasa, dua leluhur, dan banyak tetua yang sekarang berada di Sekte Tiansui. Saya telah melihat penguasa, saya telah melihat kedua leluhur, saya telah melihat para tetua. Berdiri di aula, Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata kepada semua prajurit di aula. Penguasa, Chu Si, masih ingin menjadi gadis kecil yang tidak peduli dengan urusan dunia. Meskipun dia duduk di kursi utama, dia mengusir nyamuk di kedua telinganya, dan dia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Bai. Lin Bai memberi hormat, dan penguasa Chu Si hanya menjawab dengan bosan, tidak perlu terlalu sopan.
Patriark Zhang Bailiu melihat Lin Bai, dan berkata dengan emosional, putra suci sedang berkeliling di ibu kota kekaisaran untuk sekte. Anda telah bekerja keras untuk putra suci. Lin Bai tertawa, sebagai putra suci, bukankah ini yang seharusnya kau lakukan? Zhang Bailiu juga tertawa, dan bertanya, putra suci datang kepada kita hari ini, pasti ada sesuatu yang telah dibahas beberapa hari yang lalu, apakah ada tindak lanjutnya? Zhang Bailiu memang pantas disebut sebagai pemimpin sekte Tianshui generasi sebelumnya. Baik dari segi kekuatan kultivasi maupun strategi, ia jauh lebih unggul daripada semua orang yang hadir. Apa yang dikatakan leluhur itu benar sekali. Lin Bai mengangguk, aku sudah berdiskusi dengan Istana Pangeran Hong, dan Istana Pangeran Hong mencoba memancing Xia Jingzi, jadi kita perlu pergi keluar ibu kota kekaisaran, ke pegunungan dan hutan di pinggiran timur. Memasang jebakan di Gunung Zaixing. Gunung Zaixing. Zhang Bailiu menyipitkan matanya, dan lokasi yang relevan langsung muncul di benaknya. Zhang Bailiu bertanya, apakah benar-benar ada cara bagi Istana Pangeran Hong untuk memancing Xia Jingzi keluar? Meskipun Lin Bai tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang rencananya, dia mengangguk sambil tersenyum, seharusnya mungkin. Melihat Lin Bai tidak mengungkapkan rencananya, Zhang Bailiu tahu bahwa Lin Bai memiliki beberapa kekhawatiran. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting, jika sedikit saja bocor, semuanya akan hilang. Zhang Bailiu sangat menyadari pro dan kontra, jadi dia tidak terlalu banyak bertanya tentang proses perencanaannya. Ia merenung sejenak, lalu bertanya, jika demikian, mari kita ambil alih untuk menyiapkan penyergapan di Gunung Zaixing. Aku tidak tahu bagaimana pendapat putra suci tentang hal ini. Lin Bai berkata terus terang, aku berharap sekte ini akan mengirimkan setidaknya 30 atau lebih pendekar alam Tai Dao Guo, dan kedua leluhur juga harus ikut, dan leluhur tua manapun yang tinggal di ibu kota kekaisaran Zhou, Anda perlu menjemput kami kapan saja. Orang-orang yang dikumpulkan kali ini tidak hanya memiliki basis kultivasi alam Tai Dao Guo, tetapi juga mahir dalam melakukan seni racun. Pendekar alam Dao tidak berguna, dan mereka akan mati jika ikut. Jadi untuk operasi ini, orang-orang yang berpartisipasi harus berada di alam buah Dao Tai dengan kultivasi terlemah. Patriark Zhang Bailiu menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan kebijaksanaan, dan ia mengangguk berulang kali. Pan Qing menyeringai, dan berkata kepada Zhang Bailiu, aku akan pergi, lagi pula, aku tidak ada urusan di ibu kota kekaisaran. Zhang Bailiu melirik Pan Qing dan mengangguk, baiklah kalau begitu, Pan Qing akan memimpin 40 prajurit dari alam buah Tai Dao untuk pergi ke Gunung Zaixing untuk melakukan penyergapan. Zhang Bailiu berkata kepada Lin Bai lagi, putra suci, pertempuran ini menyangkut hidup dan mati sekte, janganlah lengah, putra suci. Lin Bai berkata, Patriark Pan Qing akan pergi, dan Patriark Zhang Bailiu serta penguasa Chu Xi akan duduk di ibu kota kekaisaran. Ini juga ide saya. Jika terjadi kecelakaan di Gunung Zaixing, mohon minta leluhur dan penguasa untuk datang menyelamatkan tepat waktu. Zhang Bailiu mengangguk, dia tahu betul apa yang disebut kecelakaan di mulut Lin Bai. Bahkan jika Xia Jingzi dapat dipancing keluar, Xia Jingzi pasti memiliki banyak cara untuk menyelamatkan nyawanya sebagai mantan murid lembah serangga perbatasan selatan. Terlebih lagi, ketika Xia Jingzi menghadapi situasi hidup dan mati, dia pasti akan melawan dengan putus asa. Bagi seorang ahli bela diri yang mengkhususkan diri dalam ilmu racun untuk melawan dengan putus asa, ini pasti sangat menakutkan. Terlebih lagi, setelah Xia Jingzi tahu itu adalah jebakan, dia tidak akan tinggal diam, dia pasti akan menemukan cara untuk menghubungi orang-orang kuat untuk datang menyelamatkannya. Orang-orang kuat yang dia hubungi tentu saja adalah Paviliun Matahari Bulan dan Lembah Serangga Perbatasan Selatan Pangeran Ketiga. Pada saat itu, pasti akan terjadi pertempuran berdarah antara kedua belah pihak.